Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dodi Prasetya, saya dari Prodi Agroteknologi semester 1 dengan NIM 2231025 954. Di sini saya membuat tugas kimia dengan materi tentang tanaman kelapa. Kelapa atau dikenal dengan nama latin Cocos nucifera adalah tanaman yang diperkirakan berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini telah dibudidayakan di sekitar lembah Andes di Kolombia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Tanaman ini hampir selalu dapat ditemukan di kawasan sepanjang garis khatulistiwa. Selain tumbuh liar, pohon kelapa juga tumbuh subur dengan melalui pembudidayaan. Jadi jangan heran jika tanaman kelapa banyak ditemukan di seluruh penjuru Indonesia, mulai di daerah pantai hingga di daerah pegunungan. Seperti tanaman pada umumnya, tanaman kelapa memiliki akar, batang, daun, dan bagian lainnya dengan ciri morfologi sebagai berikut. Yang pertama, akar. Pohon kelapa mempunyai jenis akar serabut yang cukup tebal dan berkayu, serta bentuknya berkerumun layaknya bonggol. Akar tanaman ini sangat kuat, sehingga mampu menopang pertumbuhan kelapa, bahkan sangat kuat untuk menahan terjangan angin. Yang kedua, batang. Batang pohon kelapa berbentuk kayu dengan rongga seperti serabut. Batang ini mampu tumbuh mencapai ketinggian 20 meter secara tegak. Pohon kelapa adalah tumbuhan yang tidak bercabang. Kulit batangnya sangat kasar, dan biasanya batang pohon kelapa sengaja diberi lubang sebagai tempat pijakan untuk memanjat. Namun lubang seperti ini juga dapat dibentuk secara alamiah. Yang ketiga, daun. Struktur daun kelapa terdiri dari tangkai atau pelepah daun, tulang poros daun, dan helai daun. Tangkai daun terletak di bagian pangkal dengan bentuk melebar sebagai tempat melekat tulang poros daun. Daun pada pohon kelapa bersirip genap dan bertulang sejajar. Yang keempat, bunga. Bunga kelapa termasuk bunga majemuk yang tumbuh di bagian ketiak daun dengan membentuk tandan. Bunga ini berwarna putih agak kekuningan dengan tekstur yang keras, dilindungi tempurung berbentuk memanjang pada bagian manggarnya. Panjang bunga ini bisa mencapai 30 cm hingga 1,5 cm. Yang kelima, buah. Buah kelapa berbentuk bulat panjang dengan ukuran kurang lebih sebesar kepala manusia. Buah terdiri dari sabut, tempurung, daging buah, dan air buah. Tebal sabut kelapa kurang lebih 5 cm dan tebal daging buahnya 1 cm atau lebih. Warna buah kelapa beragam-ragam, mulai dari hijau, hijau muda, kuning, dan coklat apabila buah telah tua. Hampir seluruh bagian dari pohon kelapa dapat digunakan, sehingga tak heran jika banyak masyarakat yang menyebutnya sebagai tanaman serbaguna. Apalagi bagi masyarakat yang mendiami kawasan pesisir pantai. Seluruh bagian dari tanaman kelapa ini memiliki banyak sekali manfaat. Seperti yang pertama, daging buahnya yang kaya nutrisi dan serat. Mengutip dari laman Headline, dalam satu cangkir yang berisi 80 gram daging kelapa segar, memiliki total 283 kalori, 3 gram protein, 10 gram karbohidrat, 27 gram lemak, 5 gram gula, 7 gram serat, dan mencukupi 60% kebutuhan zat mangan harian. Daging buah kelapa kaya akan antioksidan, mineral, dan vitamin. Serat dalam daging buah kelapa bisa menyehatkan usus dan memperlancar sistem pencernaan. Daging buah kelapa juga bisa meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat. Yang kedua, air kelapa bermanfaat untuk tubuh manusia. Bukan hanya segar, air kelapa muda juga memiliki segudang manfaat. Mengonsumsi air kelapa bisa menurunkan radikal bebas, menurunkan kadar gula darah, melawan diabetes, mencegah batu ginjal, mengurangi risiko terkena masalah jantung, menurunkan tekanan darah, mencegah dehidrasi, dan mengandung antioksidan. Satu cangkir air kelapa berukuran 240 ml, mengandung 46 kalori, 9 gram karbohidrat, 3 gram serat, 2 gram protein, serta mencukupi 10% kebutuhan vitamin C harian. Yang ketiga, minyaknya bisa menyehatkan rambut. Selain digunakan untuk memasak, minyak kelapa adalah kondisioner alami untuk rambut. Apabila digunakan secara rutin, minyak kelapa bisa membuat rambut lebih lembut dan ternutrisi. Minyak kelapa juga banyak dipakai untuk perawatan luka bakar, melembabkan kulit, dan melindungi kulit dari sinar matahari. Yang keempat, tempurung kelapa dapat digunakan sebagai kerajinan. Tempurung kelapa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menjadi tempat makan, kerajinan tangan, dan aksesoris yang bernilai jual tinggi. Yang kelima, atap dari daun kelapa. Daun kelapa bisa dimanfaatkan
untuk membuat atap dan dinding pada beberapa bangunan tradisional. Selain itu, daun kelapa bisa dianyam dan dipakai untuk kerajinan tangan. Yang keenam, kayu dan batangnya bisa digunakan untuk keperluan bangunan. Kayu atau batang pada pohon kelapa termasuk keras dan memiliki kepadatan tinggi. Kayu ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti ubin lantai, bingkai jendela, kusen pintu, pilar, bangunan, pagar, perabotan, bahkan di beberapa daerah pelosok menggunakannya sebagai jembatan. Selain itu, masih banyak lagi bagian dari tanaman kelapa yang dapat digunakan seperti bunganya yang dipakai untuk pengobatan, sabut kelapa yang bisa digunakan untuk menyalakan api, dan batang dari daunnya yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi sapu lidi.